Haleluya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang menonton video khotbah ini atau YouTube channel Maranatha Official ini. Kita berada di minggu yang terakhir di bulan Oktober, tanggal 31 Oktober tahun 2021. Besok kita akan memasuki bulan November. Artinya tahun 2021 ini tinggal 2 bulan lagi Bapak Ibu. Tidak terasa ya, sudah 10 bulan perjalanan kehidupan kita di tahun 2021 ini. Tentu pastinya Tuhan mengizinkan kita menghadapi banyak sekali tantangan dan persoalan. Tetapi kita percaya Tuhanlah yang memberi kita kekuatan, kemampuan, dan jalan-jalan yang terbaik yang pasti Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Saudara, hari ini saya akan membawakan khotbah bagian yang terakhir atau bagian keempat dengan judul yang sama, menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup. Kita kembali melihat kitab Filipi pasal yang ketiga, tetapi kita akan membaca ayat-ayat setelahnya, itu ayat 17 sampai 21. Kalau minggu lalu Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Tapi sekarang kita akan langsung membaca Filipi 3 ayat 17 sampai 21, saudaraku. Begini bunyi firman Tuhan. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Saudara, bagian terakhir dari khotbah yang berjudul menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup ini, saudaraku, saya ambil di dalam kitab Filipi pasal 3 seperti minggu lalu juga. Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 14 kita tahu bersama. Kalau saudara masih mau mengingat kembali yang minggu lalu saya sampaikan, ada tiga pokok pikiran yang saya bagikan, bahwa tanpa Tuhan hidup menjadi sia-sia. Kita bertekad meninggalkan kehidupan masa lalu dan mengarahkan diri untuk Tuhan dan kerajaannya, dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan, atau dengan kata lain full heart, sepenuh hati. Nah saudara-saudaraku, bagian terakhir dari Filipi pasal 3 ini, saudaraku, adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di Filipi, saudara-saudaraku. Nasihat ini pun saya percaya menjadi juga bagian hidup kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Di dalam nasihat ini, saudara, kita menemui beberapa hal yang akan nanti saya bagikan bagi kita semua untuk menjadi perenungan. Dari perenungan ini, saudara-saudaraku, kita mau memiliki satu tujuan yang kuat, tujuan yang tidak akan tergoyahkan, yaitu apa, saudara? Goal kita adalah menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai tujuan hidup kita satu-satunya. Amin, saudara-saudaraku. Baik kita hidup
maupun kita mati, kata kita Roma ya saudaraku, kita hidup dan kita mati, dan nanti kita boleh hidup kembali, semua untuk Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, nasihat-nasihat ini penting sekali kita renungkan. Berapa tahun yang lalu, saudaraku ya, waktu saya mungkin baru pertama kali masuk ke daerah ini, tempat ini, saudaraku, saya pernah mungkin membawakan kebenaran firman Tuhan ini, ya, karena saya melihat kita harus benar-benar harus waspada dan sungguh-sungguh, saudaraku. Jangan sampai atribut atau kekristenan kita tuh hanya sekedar ritual atau sekedar seremonial. Kita hanya datang ke gereja, sebegitu juga tidak ada yang berubah dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, saudara. Saya tidak bicara tentang jasmani atau berkat jasmani, tapi saya bicara tentang bagaimana manusia lama kita, manusia kita yang sudah lama harus dikubur dalam-dalam, seperti kata Paulus itu adalah sampah, dan kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Haleluya, saudara. Nah, mari kita mau belajar dengan serius mengikuti apa kata kebenaran firman Tuhan. Saudara, dari ayat-ayat ini, saudaraku, saya ajak kita untuk melihat yang pertama dalam ayat 17 sampai 18. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ayat 18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Saya mau mengajak saudara untuk mendengarkan dulu apa yang akan saya baca di dalam Alkitab Perjanjian Baru ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Bunyi ayat firman Tuhan ini, ayat 17 sampai ayat 18, saudaraku perhatikan. Saudara-saudara sekalian, ikutlah teladan saya. Kami sudah memberikan teladan yang benar. Sebab itu perhatikanlah baik-baik orang-orang yang mengikuti teladan kami itu. Saya sudah sering kali memberitahukan kepadamu, dan sekarang saya mengulangi lagi dengan menangis, bahwa ada banyak orang yang hidupnya merusak arti kematian Kristus di salib. Saudara, yang pertama, saudaraku, poin penting di sini, yang pertama adalah meneladani kehidupan orang percaya yang serius melayani Tuhan dan tidak menyangkal Yesus. Nah, yang pertama ini, saudara, kita mau meneladani kehidupan orang-orang beriman, orang-orang Kristen, bukan orang Kristen baru ya, saudaraku. Orang percaya yang sudah lama, artinya lamanya itu artinya benar-benar hidupnya sesuai dengan kebenaran firman. Kita teladani, kita mau meneladani dengan serius orang percaya yang melayani Tuhan ini. Jadi yang pertama, meneladani kehidupan orang percaya yang serius melayani Tuhan dan tidak menyangkal Yesus. Saudara, tentu saudara punya, mungkin dalam hidup ini punya tokoh-tokoh yang saudara kagumi. Mungkin dia adalah selebritis, mungkin dia ada seorang olahragawan, bintang film, tokoh politik, ya, tokoh apa saja. Tetapi saudara-saudaraku, saya mau mengajak kita semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan ini dari sudut mata kebenaran firman hati kita, bahwa yang perlu kita teladani adalah orang-orang yang hidupnya dalam kebenaran Tuhan. Saudara harus mencontoh orang-orang ini. Saudara, saya mengajak kita semua untuk benar-benar kita mencontoh seperti Paulus ini, saudaraku. Ikutilah teladan Paulus, dan kita mau menjadikan kita salah satu tokoh yang kita kagumi, selain tentunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama, saudaraku, kalau kita mau menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita ini perlu ada role model, saudaraku. Ada orang yang menjadi contoh dalam hidup kita. Nah, saya juga dalam kesempatan ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu sebagai orang tua di rumah yang memiliki anak. Saudara, dengan sungguh-sungguh dan serius saya mau berkata kepada Bapak Ibu,
Saudara harus menjadi teladan bagi anak-anak saudara. Amin. Saudara harus menjadi teladan panutan bagi keluarga saudara. Anak saudara yang di rumah itu menjadikan saudara adalah orang tua. Jelas orang tua maksud saya. Menjadikan saudara teladan dan contoh dan panutan. Saudara, banyak sekarang keluarga-keluarga Kristen, terutama khususnya orang tua, suami istri, tidak bisa menjadi contoh bagi anak-anak. Ada anak yang pahit dengan orang tua, kepahitan dengan orang tua, marah, benci dengan orang tua, saudara. Bahkan mungkin ada yang tidak mau mengaku lagi itu adalah orang tua. Saudara, demi nama Tuhan yang hidup, saya mau berkata kepada kita semua, saudara, mulai saat ini kita menjadi pribadi, menjadi orang tua, dan menjadi orang Kristen, hamba Tuhan, ya, yang benar-benar mau serius dengan Tuhan dan tidak menyangkal Yesus. Saudara baca tadi, Paulus sambil menangis, saudaraku, dia sedih, hatinya hancur melihat banyak orang percaya. Kalau dalam bahasa Indonesia Sehari kita tadi, merusak arti Kristus disalib. Jadi mereka menyia-nyiakan korban Yesus di kayu salib, saudaraku. Paulus tulis di sini, orang yang hidup, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Paulus menangis melihat ini. Saudara, Bapak Ibu, saudara, cintailah Tuhan sampai di akhir hidup kita. Jangan menyangkal Yesus dalam hidup ini. Mungkin pergulatan hidupmu sangatlah berat, saudaraku. Ya, mengganggu banyak kehidupanmu, sendi-sendi hidupmu terganggu dengan persoalan, dengan penguat hidupmu. Tetapi saya mau mengajak kita semua dengan kekuatan daripada Roh Kudus, jangan menyangkal Tuhan, tetap melihat Yesus. Saudara, tidak ada dalam catatan saya di sini, tetapi ada ayat yang selalu juga saya suka bagikan dan baca bagi kita semua dalam Ibrani pasal 12. Sempat pagi tadi juga saya berikan ayat ini kepada istri saya, saudaraku, bagikan ayat ini. Ibrani 12 di dalam ayat yang ketiga, saudaraku. Ingatlah, Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia. Ingat selalu akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin, saudaraku. Jangan lemah dan putus asa. Kalau kita mengingat kasih pengorbanan Tuhan, ini yang membuat hidup kita kuat. Dan kita tidak akan mungkin berkhianat kepada Tuhan, menjadi seteru salib Kristus, menjadi musuh Yesus, merusak arti kematian Tuhan di sana. Saudara, Yesus sudah lakukan dengan sempurna. Jangan kita rusak itu dengan kehidupan kita yang meninggalkan Tuhan. Jadikanlah Yesus sebagai teladan kita. Ikutilah teladan Paulus, kata Paulus tadi. Dan kita mengikuti teladan Yesus. Ingatlah selalu akan Dia. Mari Bapak Ibu, tinggal 2 bulan lagi kita berada di tahun 2021 ini. Mari dengan segenap hati kita, dengan segala kekuatan kita, kita mau meneladani kehidupan orang percaya sebagai teladan kita. Silakan saudara punya tokoh favorit, tapi saya mau berkata, jadikan Yesus yang terutama dalam hati dan kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, dari suratan Filipi pasal 3 bagian yang terakhir ini kita belajar ayat yang ke-19, saudaraku, saya baca. Perhatikan ini, saudaraku. Kesudahan mereka ialah kebinasan. Siapa mereka? Yang tadi yang menjadi seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Nah, saya mau baca juga dalam bahasa Indonesia sehari-hari, bunyi ayat 19 ini, saudaraku. Perhatikan. Nanti kita akan membuka kitab Mazmur pasal 73, soalnya saudara. Kita baca dulu ya, Filipi 3 ayat 19. Begini sebenarnya.
hidup orang-orang seperti itu akan berakhir dengan kehancuran. Saudara perhatikan, sebab ilah mereka adalah keinginan tubuh mereka sendiri. Hal-hal yang memalukan justru itulah yang mereka banggakan. Sebab mereka memikirkan hanya hal-hal yang berkenaan dengan dunia ini saja. Saudara, yang kedua, saya tulis di sini. Pak David yang mengedit video ini, yang mengedit khotbah ini, perhatikan. Akhir hidup orang-orang yang tidak cinta Tuhan, namun lebih mencintai dunia. Ini poin penting yang kedua, luar biasa. Saya tulis ini kata mengerikan, saudaraku. Kenapa saya bilang mengerikan? Karena kebinasaan dan kehancuran hidup orang-orang yang tidak mencintai Tuhan. Jadi yang kedua, akhir hidup orang-orang yang tidak cinta Tuhan, namun lebih mencintai Tuhan. Atau inilah akhir hidup orang-orang yang tidak cinta Tuhan, namun lebih mencintai dunia. Saudara lihat, bayangkan saudaraku, hidup orang seperti ini akan berakhir dengan kehancuran. Karena menyenangkan diri mereka sendiri, mencari kenikmatan duniawi, hal-hal yang memalukan mereka banggakan, saudara-saudara. Jadi berbuat sesuatu yang dosa kayak bangga ya, kayak senang begitu. Prestasi yang maaf, apa prestasi seperti begitu? Mengerikan, saudaraku. Nah, sebagai perbandingan, saudaraku, tentu pasti saudara sudah banyak pernah dengar dan membaca Mazmur 73. Kita lihat, buka sebentar Mazmur 73 untuk menambahkan poin-poin kedua ini. Mazmur 73 ayat 17-20. Perhatikan, sebetulnya kalau kita mau baca sih memang dari ayat pertama, tapi mungkin terlalu panjang saya langsung skip, langsung ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa, perhatikan saudaraku, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang apa, saudara? Kau pandang hina. Jadi saudaraku, Mazmur Asaf ini, saudaraku, Tuhan menunjukkan akhir kehidupan orang-orang fasik, orang-orang yang membenci Tuhan, orang-orang yang tidak mencintai Tuhan. Kalau di Filipi tadi, Paulus menangis banyak orang yang berkhianat. Artinya juga Paulus sedih hatinya, susah hatinya melihat orang Kristen yang luntur imannya dan meninggalkan Tuhan. Maka itu di poin pertama tadi saya katakan jangan menyangkal Tuhan. Akhir hidup orang seperti gini, saudara. Saya tulis ini kata mengerikan. Saudara, siapa yang kita mau banggakan dalam hidup ini? Saudara, tentu kita pasti punya banyak kekeliruan di masa lalu. Ada dosa dan kesalahan. Mari kita mau bertekad hidup dalam kesucian Tuhan. Kita benar-benar seperti Petrus katakan dalam suratannya, mau hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Berat memang, saudaraku. Yesus pun katakan, masuklah melalui pintu yang sempit dan jalan yang sesat itu. Saudara, tadi sebelum menyampaikan khotbah, saya berdoa kepada Tuhan, beri kami kekuatan untuk kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, sekalipun berat dan terjal, sulit. Tapi akhir dari perjalanan itu adalah kebahagiaan kekal, keabadian kekal, kebahagiaan untuk selama-lamanya. Amin, saudaraku. Ini, saudaraku, kita kembali lihat Filipi. Kita lihat, inilah akhir hidup orang-orang yang tidak cinta Tuhan. Saudara boleh baca Mazmur tadi dari ayat pertama. Sepertinya orang fasik, orang yang tidak cinta Tuhan, orang yang melawan Yesus,
Bahkan orang yang murtad meninggalkan Tuhan, hidupnya happy ending. Tapi saudara lihat, hari ini sebelum saya selesaikan khotbah ini untuk poin supaya ketiga, saya hanya mau berkata kepada satu hal, apapun perkembangan hidupmu, tetaplah kau setia di Tuhan. Amin. Tetap engkau selalu menjaga persekutuan Tuhan. Dari Tuhanlah kita mempunyai kekuatan dan kelegaan. Persekutuan dengan Tuhan membuat kita lega, kuat. Di Ibrani tadi katakan kita tidak apa? Lemah dan putus asa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang menonton video ini, jangan putus asa. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Haleluya. Yang ketiga atau yang terakhir, Filipi 3 ayat 20 sampai ayat 21 ya, saya baca buat kita semua. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Haleluya saudaraku, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, kalau yang kedua tadi, akhir hidup orang yang tidak cinta Tuhan. Yang ketiga, inilah akhir hidup orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidupnya. Katakan amin. Haleluya. Inilah akhir hidup orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidupnya. Puji Tuhan saudara, tubuh kita yang akan binasa akan diganti dengan tubuh yang mulia. Karena memang tubuh kita berasal dari tangan dosa. Saya lebih baik baca ya dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari bunyi ayat firman Tuhan ini bagi kita semua. Perhatikan saudaraku. Mulai ayat 20. Tetapi kita adalah warga negara surga. Bagai luar biasa saudara, warga negara surga. Dari situlah juga Raja Penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus akan datang. Dari surga dia akan datang. Dialah yang kita nanti-nantikan dengan rindu. Wah, ternyata di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari ada kata, dialah yang kita nanti-nantikan dengan rindu, saudaraku. Tubuh kita yang lemah dan dapat hancur ini kata saya tadi, akan diubah oleh Kristus menjadi seperti tubuhnya sendiri yang mulia. Ia dapat melakukan itu karena ia memiliki kuasa untuk menaklukkan segala sesuatu. Saudara, dalam sekejap, ya, tubuh yang hina diganti dengan tubuh yang mulia. Nah, saya tulis di sini, inilah akhir hidup orang yang dijadikan Tuhan sebagai tujuan hidupnya. Sebagai perbandingan dan sebagai ayat terakhir, saudara, kita buka kitab Roma pasal 2. Beberapa minggu yang lalu saya sudah pernah sampaikan Roma pasal 2 ini, saudaraku. Mari kita kembali buka Roma pasal 2. Roma 2 mulai ayat ke-6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang apa saudaraku? Yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasan. Kalau kita bandingkan dengan Filipi tadi, orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus, mereka bangga dengan dosa mereka, mereka bangga dengan aib mereka, mereka bangga dengan sesuatu yang sangat menjijikkan di mata Tuhan. Tapi orang-orang yang hidup kekal, mereka akan tekun berbuat baik, kata kitab Roma. Ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Sama seperti Filipi tadi. Hanya diri sendiri aja dipikirkan. Yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Sama persis dalam kitab Mazmur 73 tadi, saudaraku. Ayat 9. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, saudaraku. Jadi artinya orang percaya dan orang tidak percaya sama saja. Ayat 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Saya tutup dengan ayat 11. Sebab Allah tidak apa saudaraku memandang bulu. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, Allah tidak membeda-bedakan. Nah saudara, hari ini, detik ini, mari sama-sama kita mau belajar
Nah, kita mau bertekad menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita satu-satunya dalam kehidupan ini. Selamat berjuang dalam hidup ini, saudara. Kita bertekad kuat menjadikan Tuhan seumur hidup kita sampai kita kembali kepada Tuhan, menjadikan Dia sebagai Tuhan tujuan hidup kita, dan berjuang untuk sampai hidup ini sungguh-sungguh untuk tidak goyah iman selalu akan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai kita bertemu pada YouTube channel selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu